Ibnu Katsir mengatakan ya, terkait dengan ayat ini kata beliau, wa dzalika annal musyrikina kanu la yasghauna lil Qur'an wa la yastami'una ilaihi. Ketika Al-Qur'an ini turun, ya kan, orang-orang musyrikin itu membuat gaduh, ya kan, tidak peduli dengan Al-Qur'an, buat gaduh, ya kan. Sehingga orang-orang tidak sempat mendengarkan Al-Qur'an, ya kan, bergaduh. Wa qala alladziina surat Fussilat ya, ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dibisikin orang, ya kan? Jangan didengerin. Nah, itu ya. Jangan dengerin. Wal ghaufihi, dan buatlah gaduh, ya kan, pada saat Al-Qur'an itu dibacakan. Lalu mereka membuat persekongkolan seperti itu, ya kan. Jadi kalau pas Al-Qur'an turun, jangan dengerin, bahkan kalau bisa, ya kan, buat gaduh di dalamnya, ya kan. Jadi kalau Nabi SAW itu menyampaikan kepada mereka, misalnya ayat, ya, karena ini turun di kalangan orang-orang Arab yang pada waktu itu memang menentang dakwah Nabi SAW. Nah, mereka buat gaduh, ya kan, supaya dia tidak mendengar, orang lain juga nggak dengar, gitu ya. Dia nggak dengar, orang lain juga tidak mendengar. Nah, itu yang disebut dengan hajru, ya kan? Karena yang disebut dengan kaum di situ bukan hanya orang Islam saja, termasuk orang-orang yang didakwahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga termasuk kaumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi bukan hanya orang-orang Islam saja. Jadi kalau berdasarkan ini, maka hajru di situ tidak memperdulikan atau mengabaikan di situ adalah tarkul imanu bihi, nggak mau mempercayainya, itu yang pertama. Makanya kemudian beliau mengatakan tarku tasdiqihi min hijranihi. Jadi kalau tidak percaya dengan Al-Quran itu termasuk mengabaikan. Ada nggak sekarang orang Islam yang tidak percaya dengan Al-Quran? Ada, bukan tidak ada, ya kan? Coba aja kita baca-baca dia beberapa penjelasan. Ada, ya kan? Bahkan ada yang ingin merevisi Al-Quran, ya kan? Karena apa? Al-Quran itu dianggap sebagai produk budaya. Bisa dirubah namanya budaya, kan? Jadi ada orang-orang yang seperti itu, orang-orang Muslim, ya kan, menganggap nggak percaya dengan Al-Quran, sama aja nggak percaya dengan Al-Quran. Wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hijranihi. Ya. Tidak mau mentadaburi dan tidak mau memahami ayat-ayatnya, itu juga termasuk mengabaikan Al-Quran, kata beliau. Wa tarkul amal bihi wa imtithali awamirihi. Tidak mengamalkannya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak meninggalkan larangannya, itu termasuk mengabaikan Al-Quran. Bahkan kata beliau, wal'udulu anhu ila ghairihi, memilih yang lain. Ada solusi Al-Quran, tapi dia pilih dari solusi yang lain, ya kan? Itu termasuk mengabaikan Al-Quran, ya kan? Nah, kemudian dari beberapa penafsiran tadi itu, ya kan, kalau Ibnu Taimiyah itu menyimpulkan 3, ya kan, kata beliau. Apa? Malam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu. Orang yang tidak baca Al-Quran, maka dia telah mengabaikan. Orang Islam tapi dia tidak baca Al-Quran, berarti dia mengabaikan Al-Quran. Wa man qara'a Al-Quran wa lam yatadabbarhu faqad hajarahu.
Orang yang baca Al-Quran tapi dia tidak tadabbur, maka dia telah mengabaikan. Nah, ada urutannya. Ya kan? Yang pertama nggak baca itu mengabaikan Al-Quran. Yang kedua baca dan tidak tadabbur itu juga mengabaikan. Nah, yang ketiga, ya kan kata beliau, man qara'al Qur'an wa tadabbara wa lam ya'mal bihi faqad hajarahu. Dia membaca, mentadabburinya tapi tidak diamalkan, maka itu namanya mengabaikan Al-Quran. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa Al-Quran itu adalah menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Ya, makanya kalau orang itu mencari kebahagiaan, orang Muslim ingin mencari kebahagiaan, kembali kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran. Kan Allah tegaskan, Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi kita bahagia, bukan untuk membuat kita menderita dan susah. Ya. Nah, kalau apa itu? Al-Quran ini menghimpun kebahagiaan kita, dunia dan akhirat kita. Kata Allah SWT, "Faman ittaba'al hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku ini, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan bersedih hati, susah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tapi kalau dia berpaling dari ayat Al-Quran dari Al-Quran ini, maka dia akan menjalani hidup dalam kesempitan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti pada hari kiamat kami bangkitkan dalam keadaan buta. Dan seterusnya. Ini surah Thaha. Jadi penting untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi kembali pertanyaannya, apakah realita saat ini betul-betul Al-Quran ini sudah memberikan efek? Nah, jadi kalau belum, ya kembali kepada 3 hal yang disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah tadi itu. Apa? Yang pertama adalah tilawah kita harus kita perhatikan, ya kan? Sebab orang mengabaikan Al-Quran adalah yang pertama adalah dia tidak mau membaca Al-Quran, males membaca Al-Quran. Kalau insya Allah kita sudah tiap hari kan bacanya? Insya Allah, alhamdulillah, dan tiap hari baca, kan? Al-Quran ini 30 juz, ya kan? Kalau dibagi itu rata-rata 1 juz itu 20 halaman, berarti 10 lembar. Rata-rata kalau orang itu membaca dengan kecepatan sedang itu antara 4 menit sampai 5 menit 1 lembar. Ya, yang sedang ya. Tapi kalau sudah 5 menit itu lambat. Sudah 6 menit itu lambat itu. Jadi yang sedang itu adalah 4 menit sampai 5 menit. Berarti yang tingkat sedang itu berapa? 1 juz 40 sampai 50 menit, ya kan? Saya agak pelan deh, udah 6 menit berarti. Berarti berapa? 60 menit, 1 jam. Ya, 1 juz berarti 1 jam. Itu udah udah mentok itu sebenarnya. Karena ada yang lebih cepat, itu 3 menit. 1 lembar itu 3 menit, berarti setengah jam. 1 juz itu setengah jam. Oh, itu sudah tajwid itu, ya kan? Cepat tapi bertajwid itu, ya kan? Ada yang 3 menit. Taruhlah kita yang 40 menit atau yang 50 menit. Antara itulah ya, berarti diambil berapa? 45 menit. 45 menit.
Sebenarnya bisa nggak kita mengalokasikan waktu kita 45 menit dalam sehari dan semalam? Kira-kira bisa nggak? Serius nih, ya kan? Berarti kalau bisa, berarti mulai besok harus minimal 1 juz sehari. Gak bisa, berat. Masa sih? Ini baca WA saja berapa lama kita? 2 jam kadang-kadang kuat loh, ya kan? Sebelum tidur. Mau tidur jam berapa? Jam 10. Baru merem jam 12. Karena bayang 2 jam buat lihat-lihat dulu. Masih kuat kita. Artinya apa? Sebenarnya kita masih kuat. Ya kan, masih kuat. Ya. Apalagi kalau kita ya mau mendengarkan Al-Quran, misalnya tilawah Al-Quran, ya kan? Karena kita itu kalau sudah tilawah kadang-kadang juga males mendengarinya kan. Nah, padahal kita mendengarkan kan bagus, ya kan? Coba dibiasakan misalnya menjelang tidur, ya kan? Itu di setel aja itu yang Quran Android itu, ya kan? Yang 1 jam ada, ya kan? Nah, iya enggak apa-apa kan pengantar tidur. Jadi kalau mimpi nanti yang dimimpikan yang didengerin gitu lah ya. Yang didengerin enggak apa-apa, ya kan? Mendengarkan. Yang tilawah HP-nya. Maksud saya HP-nya. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan sebelum tidur itu kadang-kadang berpengaruh terhadap apa yang kita alami dalam tidur kita. Ya kan? Coba kita punya masalah, ya kan? Nonton film seru, ya kan? Nanti ke bawah juga dalam tidurnya, ya kan? Kadang ngigo juga. Kan enak kalau ngigo kita Al-Quran kan? Gitu ya. Pas apa itu diulang-ulang salah melulu, ya. Tapi ulang-ulangnya Al-Quran kan enak. Ya. Insya Allah bisa ya. Paling enggak 1 juz ya. Minimal 1 juz, ya kan? Ya. Boleh. Kan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membahagiakan manusia. Apa namanya? Kalau misalkan kita merayakan, gitu, saat merayakan khatam Quran, kan itu senang tuh kita kan. Itu bagian dari kebahagiaan yang Allah berikan, atau ya itu sebagai apa ya Ustaz? Maksudnya kan kalau orang hafal itu pastinya senang gitu. Apakah itu salah satu dari kebahagiaan yang Allah berikan ketika kita udah hafal terus kita ada merayakan gitu? Jadi ibadah itu adalah kewajiban kita, ya kan? Membaca Al-Quran itu adalah kewajiban kita, sama kayak kita sholat, ya kan? Itu kewajiban kita. Tapi ada saat-saat tertentu, ya kan? Zaman apa tuh? Zaman kita dengan Nabi itu memang berbeda. Ya, zaman kita dengan Nabi itu berbeda, ya kan? Jadi kebahagiaan orang sekarang itu kalau anaknya bisa khatam Al-Quran itu luar biasa. Ya kan? Karena apa? Jarang anak-anak itu yang bisa menghatamkan Al-Quran misalnya. Kalau zaman Nabi, ya mereka bisa 3 hari khatam masalahnya. Ya kan? Anak kita bisa khatam itu bahagianya luar biasa. Karena jarang. Ya kan? Nah, boleh nggak ungkapan kebahagiaan itu kemudian kita kita rayakan dengan syukuran? Nah, ya enggak masalah sebagai ungkapan syukur kita. Karena itu sesuatu yang luar biasa bagi kita, gitu ya. Tapi kalau anak kita sudah biasa khatam, setiap khatam masa dirayakan kan enggak, gitu ya. Kayak anak kita misalnya belajar sholat, ya, lama belajar sholat itu, bacaannya sampai semuanya komplit, ya kan. Senang nggak kita? Senang. Tapi setiap anak kita selesai sholat kan nggak mungkin kita kita kasih hadiah kan. Yang pertama saja itu kita kasih hadiah. Gitu ya. Itu sebagai apa? Ungkapan syukur kita. Oh, alhamdulillah anak saya sudah bacaan sholatnya sudah komplit, lancar semuanya. Kemudian dia sedekah. Tidak apa-apa. Cuman ya kan setelah itu bukan kalau anaknya sudah bisa sholat lagi kemudian
Tidak, bukan gitu. Jadi syukur itu adalah sesuatu yang mengejutkan dia. Nah, itu. Kayak termasuk sujud syukur. Sujud syukur. Ya kan? Ini saya menghafal surat Ar-Rahman kok lama banget ya. Begitu sudah hafal lancar sampai khatam surat Ar-Rahman, ya udah dia langsung sujud syukur. Tapi setelah itu kalau setiap dia baca surat Ar-Rahman selesai bukan sujud syukur lagi, udah itu kewajiban dia. Gitu lah ya. Ada orang yang ingin sholat malam, ya, misalnya kan, nggak kesampaian, misalnya kan, nggak tahu karena apa. Pas suatu ketika diberikan kesempatan oleh Allah bisa sholat malam, nah dia bersujud syukur. Kalau setelah itu kemudian dia sholat malam lagi, ya nggak usah sujud syukur lagi, gitu ya. Karena memang sudah kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktu juga begitu. Kalau kita sudah kewajiban kita, nggak perlu kita habis sholat 5 waktu sujud syukur, nggak perlu. Ngapain? Karena sudah kebiasaan kita. Bukan sesuatu yang mengejutkan kalau seseorang itu bisa sholat 5 waktu. Karena apa? Itu menjadi kewajibannya. Jadi kalau memang kebahagiaan itu mengejutkan kita, membuat kita betul-betul bahagia luar biasa, kemudian kita bersyukur pada Allah, ya silakan aja, tidak masalah. Mau sujud syukur juga boleh, mau sedekah juga boleh, ya kan? Mau mengundang anak yatim juga boleh, ya kan? Tapi bukan nanti setiap khatam undang lagi, bukan begitu, ya kan? Karena apa? Ya udah istilahnya apa? Udah kebiasaan menghatamkan gitu ya. Menghatamkan kayak kita dulu ya kan, menghatamkan Quran susah amat ya kan, begitu khatam alhamdulillah sujud syukur ya kan. Nah, nanti kalau sudah biasa kan bukan setiap khatam langsung sujud syukur terus sudah ya kan? Gitu. Atau dengan sedekah atau dirayakan dan yang lain. Emang tidak ada ajaran Nabi begitu, tidak ada ya kan. Cuma karena apa ya, di zaman Nabi kan udah biasa orang menghatamkan Al-Quran gitu nih ya. Udah biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Nah sekarang ini orang bisa menghatamkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang istimewa, anugerah luar biasa. Jadi kondisi yang membuat orang itu meluapkan kegembiraannya berbeda, gitu ya. Gitu kira-kira Bu ya. Jadi insya Allah tidak berat ya, kita minimal 1 juz sehari. Ya kalau belum bisa mungkin setengah juz dulu. Ya, setengah juz. Ya kalau setengah juz kan cuma berapa? 20 menit sampai 25 menit. Ya terlalu sedikit sebenarnya, ya kan? Ya paling nggak 1 juz, ya kan? Jadi waktu kita sehari semalam itu diambil berapa? 40 sampai 50 menit. Ya, insya Allah tidak berat, ya kan? Orang kita di depan TV sinetron aja sampai berseri-seri kuat kok, ya kan? Emang bedanya itu ya. Kalau baca Al-Quran itu setan tuh langsung ngajak kita tidur biasanya. Ya. Kadang suka kepikiran yang lain gitu. Ini belum kelar lagi. Ya kita jangan sampai termasuk tadi itu ya kan. Qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Paling tidak kita berusaha untuk tilawah ya kan. Ya kalau hadis-hadis tentang keistimewaan orang baca Al-Qur'an kan banyak ya kan. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Karena apa? Kelamaan kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran itu bisa membuat hati kita semakin keras, ya kan? Membuat hati kita semakin keras. Kalau udah keras, berat kita untuk membaca lagi, merutinkan itu berat. Insya Allah kalau sudah rutin itu ringan. Sesuatu kalau sudah rutin itu ringan. Tapi kalau kita udah kelamaan nggak merutinkan, itu biasanya hati kita keras berat, ya kan? Kayak digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah waktunya tiba bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hati mereka dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, dan mengingat apa? Nazala minal haq itu maksudnya Al-Qur'an, kitab suci. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah menjadi seperti orang-orang yang diturunkan kitab suci sebelum mereka. Apa yang terjadi? Ya. Fatala alaihimul amadu. Waktunya lama, ya, berselang. Faqasat qulubuhum, hati mereka jadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka fasik. Jadi kalau apa itu kelamaan kita meninggalkan merutinkan apa itu tilawah Al-Qur'an, itu berat buat kita. Untuk khusyuk itu juga susah, gitu ya. Makanya jangan ditunda-tunda, ya, jangan ditunda-tunda, segerakan saja. Yang kedua, hajrut tadabbur, mengabaikan tadabbur itu juga termasuk hajrul Quran, mengabaikan Al-Quran. Ya mungkin apa itu termasuk saya, termasuk apa itu kita, di antara kita itu mungkin sering membaca Al-Quran tapi kok tidak ada rasanya ya, ya kan? Kayaknya lewat aja, ya kan? Nah, karena apa? Ya, karena kita tidak meresapi, ya, kadang-kadang tidak meresapinya. Terutama adalah maknanya, ya kan? Makanya kita biasakan di samping kita membaca mujawad, ya kan, yang bertajwid, kita juga mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Paling enggak baca terjemah tafsiriyahnya, terjemahnya kita baca. Jangan sambil tilawah, ya kan? Nanti kalau sambil tilawah, ya kan, jadi enggak fokus. Tadabbur enggak, tilawah juga enggak. Ya. Jadi ya kan, ada waktu-waktu kita tadabbur ayat, baca terjemah tafsiriyahnya, ya kan. Nah, nanti kalau lama-lama kita tahu kan gambaran umumnya, misalnya surat Al-Baqarah, ya kan. Kita gambaran umumnya jadi tahu, oh ayat ini berbicara tentang ini. Nah, kita jadi nggak tahu arti siapa tuh ya, arti pasnya kita nggak tahu, tapi gambaran umumnya kita tahu. Nah, sehingga pas kita membaca itu bisa menghadirkan hati kita, merasakan, ya kan, merasakan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya kan, kalau kita bisa mentadaburinya, itu kan seperti kita sedang apa istilahnya, mendengarkan apa istilahnya wejangan dari Allah, berbahasa kita. Ya kan? Allah sedang berbicara dengan kita. Gitu ya. Kita apa tuh sedang mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan para ulama itu, man arada ayyatakallam ma'a rabbih falyusalli. Sesiapa yang ingin berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan apanya. Kita mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia sholat. Sholat itu berarti apa? Kita sedang menyampaikan apa yang kita ungkapkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada ayyukallimahullah falyaqra al-Qur'an. Barang siapa yang ingin Allah berbicara dengan dia,
maka bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita membayangkan Allah sedang berbicara dengan kita. Kira-kira gitu, kita bayangkan ya. Makanya kita diingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Apakah di hati mereka ada gembok yang mengunci? Jadi itu perintah itu, tadabbur itu penting. Apalagi kita guru-guru Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarakun, yang diberkahi. Berkah itu apa sih? Bertambahnya kebaikan kita ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kalau kita merasa perlu rugi waktu tuh, seharusnya kan apa tuh hasil kerjanya sekian, kan diambil 1 jam jadi kurang. Padahal tidak begitu logikanya ya kan? Kalau dia apa tuh betul-betul apa tuh baca Al-Qurannya itu benar ya kan, maka insya Allah akan memberikan keberkahan. Mungkin betul waktu kita berkurang ya kan, tapi Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dari sisi yang lain. Loh, ini janji Allah. Kalau orang itu apa itu berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Itu janji Allah. Jadi kita diperintahkan untuk bertadabbur. Yang ketiga adalah hajrul amal, mengabaikan Al-Quran karena kita mengabaikan mengamalkannya. Jadi tujuan pertama dan terakhir diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk diamalkan gitu ya. Karena apa? Dia adalah hudal lil muttaqin, petunjuk. Petunjuk itu ya harus dia betul dilaksanakan ya kan. Buat apa kita buat petunjuknya kalau nggak dilaksanakan ya kan? Kalau kita kan ada juknisnya ya kan? Ya kan? Al-Quran itu petunjuk umumnya, petunjuk teknisnya dari mana? Dari Rasul, hadis-hadis Nabi ya kan? Ini petunjuk umumnya dari Al-Quran ini harus kita baca arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita baca, ya kita tidak bisa menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengamalkan Al-Quran itu adalah tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran. Ada nggak faedah-faedah lain dari turunkannya Al-Quran? Ada, ya kan? Al-Quran juga sifat, rahmah, ya kan, dan segala macamnya. Tapi yang utama dan pertama dan terakhir itu adalah Al-Quran itu diamalkan. Harus diamalkan. Ya kan? Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Kata beliau, seorang di antara kami, kata beliau, kalau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, ya kan, sampai 10 ayat, ya kan, kemudian ditadaburi maknanya, ya kan, maknanya apa ini, ya kan, baru kemudian diamalkan. Kalau belum tadabur, belum diamalkan, maka enggak belajar dulu yang lain, gitu ya, ayat ini. 10 ayat. Terus kalau begitu, kalau kita tidak ngamalin, nggak usah baca Al-Quran, salah juga itu. Udah nggak ngamalin, nggak tadabbur, nggak baca, itu malah tambah parah itu.
Jadi jangan karena alasan daripada kita nggak ngamalin, mendingan nggak usah baca Al-Quran. Udah, itu tambah parah itu namanya. Kan? Ma la yutrok quluhu la yutrok juluhu. Ya kan? Oh, kita belum bisa ngamalkan Al-Quran, ya paling tidak kita interaksi kita membaca Al-Quran itu kita tingkatkan. Supaya apa? Ya, supaya kita dapat berkahnya Al-Quran, kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Ya, sehingga kita tidak terkena termasuk orang yang menghajar Al-Quran atau mengabaikan Al-Quran. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil faedahnya untuk kita semuanya sebagai nasihat untuk diri saya pribadi, dan semoga yang lainnya juga bisa mengambil faedahnya. Ada yang mau nanya lagi enggak? Ada. Tadi kan Ustaz sempat katakan misalnya kita setelah mungkin membaca, berdekatan atau sering berdekatan dengan Al-Quran, terus kita juga kan mentadabburinya gitu. Nah, kan sebelum kita mengamalkannya, jangan mempelajari yang lain gitu kan itu terakhir. Nah, cara kita tahu kalau kita itu sudah mengamalkannya dan memang sudah sempurna mengamalkannya sehingga kita bisa belajar yang lain itu gimana? Soalnya kan apalagi kalau kayak anak pribadi gitu, misalnya kan pengen belajar ini gitu, jadi kayak pengen penasaran sama semua hal gitu. Yang pertama, jadi bukan saya mengatakan kalau apa tuh belajar Al-Quran 10 ayat, ya kan, kalau belum diamalkan jangan belajar lagi, bukan itu maksudnya. Jadi ungkapan yang bermaksud tadi itu memberikan semangat kepada kita supaya kita mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai karena kita, saya belum bisa mengamalkan, kalau gitu nggak usah baca Al-Quran, bukan begitu. Justru kita harus semangat untuk interaksi membaca Al-Quran supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga apa? Dimudahkan kita mengamalkan Al-Quran. Dan yang kedua, ya, tidak semua ilmu yang kita pelajari itu, ya kan, langsung bisa kita amalkan, tapi kita punya kewajiban untuk mempelajarinya. Karena apa? Karena tidak semua orang itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar. Karena kita diberikan kesempatan untuk belajar, maka kita lanjutkan terus untuk belajar. Supaya apa? Ketika orang ingin mengamalkan, kita tahu. Apa misalnya zakat, ayat-ayat tentang zakat. Saya kan belum berpenghasilan, ngapain saya belajar tentang zakat? Kan begitu kan? Nah, kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah belajar, ya kita belajar ayat-ayat Al-Quran tentang zakat, kita pelajari. Supaya apa? Nah, karena saya mengelola lembaga zakat masalahnya. Ya, mau nggak mau ya harus, siapa itu harus belajar tentang masalah